Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja. Kali ini Ibu akan menerangkan video pembelajaran yang berbasis etnoscience pada materi bioteknologi. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Rahmawati dari Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Tahukah kamu apakah bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Selanjutnya, bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857. Setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara langsung, sedangkan pada bioteknologi modern yang melibatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, selanjutnya ada contoh bioteknologi. Pada bioteknologi konvensional terdapat tempe, yogurt, dan roti. Sedangkan pada bioteknologi modern terdapat kultur jaringan, hewan transgenik, dan tanaman transgenik. Bisa dilihat contoh-contohnya yang pernah kita temuin seperti tempe, yogurt, roti. Nah, itu contoh-contoh bioteknologi konvensional. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai tempe. Tempe merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Makanan ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada masyarakat Jawa kuno, terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung terigu yang disebut dengan tumpi. Pada tahun 1946, melalui Belanda, keberadaan tempe menyebar ke negara Eropa, seperti Belgia dan Jerman. Tercatat, tempe cukup populer di beberapa negara Eropa. Selanjutnya, pada tahun 1958, di Amerika Serikat, tempe populer sejak pertama kali dibuat oleh Yab B. Hawa yang telah membawa tempe ini ke Amerika Serikat. Pada tahun 1983, tempe mulai diproduksi secara komersial. Lalu, 1 tahun berikutnya pada tahun 1984 sudah tercatat terdapat beberapa perusahaan tempe di Eropa, di Amerika, dan di Jepang. Di beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan. Selanjutnya, tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kepang rhizopus seperti Rhizopus oligosporus. Selanjutnya, fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Selanjutnya adalah ragi atau fermen, merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi seperti acar, tempe, tape, roti, dan bir. Mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi umumnya terdiri atas berbagai bakteri dan fungsi kamir, yaitu seperti Rhizopus aspergillus.
Fermentasi merupakan suatu cara pengolahan melalui proses memanfaatkan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks. Adapun manfaat dari fermentasi sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan. Yang kedua adalah mengawetkan makanan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam jumlah signifikan. Yang ketiga adalah memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino, serta vitamin. Selanjutnya adalah proses fermentasi tempe dapat dibedakan atas 3 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan cepat dari 0 sampai 30 jam. Yang kedua adalah fase transisi dari 30 sampai 50 jam. Yang ketiga adalah fase pembusukan atau fermentasi lanjut dari 50 sampai 90 jam. Etnosains itu apa ya? Etnosains adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian budaya masyarakat setempat. Berikut adalah contoh etnosains yang ada di Pulau Indonesia. Yuk simak pembahasan lebih lanjutnya. Yaitu adalah Pulau Sumatera. Kita akan menjelajah di Pulau Sumatera. Contoh yang pertama terdapat di Pulau Sumatera, yaitu tempoyak. Tempoyak atau tempuyak berasal dari Pulau Sumatera, terutama di Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat. Tempoyak merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi. Yang kedua yaitu dadi. Dadi merupakan produk susu fermentasi yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Memiliki cita rasa segar dan rasa yang sedikit asam. Fermentasi pada dadi yaitu fermentasi spontan oleh bakteri yang terkandung dalam dadi yaitu Lactobacillus plantarum. Selanjutnya ada di Pulau Jawa. Selanjutnya terdapat di Pulau Jawa yaitu ada brem. Brem adalah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan. Merupakan hasil fermentasi dari ketan oleh kamir yang dikeraskan. Brem makanan tradisional khas berasal dari Kecamatan Curuban, Kabupaten Madiun. Selanjutnya adalah oncom. Oncom merupakan salah satu produk fermentasi makanan khas dari Jawa Barat yang menggunakan substrat bungkil kacang tanah atau ampas tahu yang diinokulasi dengan spora kapang oncom merah, yaitu spesies kapang yang berkembang biak secara generatif. Selanjutnya ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya kita lari ke Pulau Kalimantan. Terdapat wadi. Wadi adalah makanan fermentasi ikan yang berasal dari Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah. Ikan ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Fermentasi yang terjadi yaitu fermentasi spontan dengan memanfaatkan bakteri asam laktat. Selanjutnya adalah pakasam. Pakasam adalah menu masakan khas dari masyarakat Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Makanan yang berasal dari fermentasi ikan air tawar yang rasanya masam. Pakasam dihasilkan melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Terakhir, terdapat dari Pulau Sulawesi.
Yang terakhir dari Pulau Sulawesi, terdapat dangke. Dangke adalah produk olahan susu sejenis keju tradisional khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Dangke ini dihasilkan melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.